Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kita jumpa lagi pada video pembelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran IPA pada pembelajaran 1 halaman 79. Jadi pada video kali ini kita sudah masuk tema yang baru, yaitu tema 2. Di pembelajaran hari ini kita masuk pada pembelajaran pertama, muatan pembelajaran IPA tentang sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan setiap hewan berbeda-beda dan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Di sini sudah ada berbagai macam kelompok hewan. Mari anak ibu lihat satu-satu. Jangan lupa buka bukunya halaman 79. Yang pertama yaitu hewan cacing. Cacing bernapas dengan alat pada tubuhnya yaitu permukaan kulit. Jadi cacing bernapas dengan permukaan kulit. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada permukaan kulitnya. Cacing bernapas dengan kulit, jadi kulit itu berperan sebagai alat untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Sebagaimana anak ibu ketahui, seluruh makhluk hidup termasuk kita manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian hewan yang kedua yaitu serangga. Serangga contohnya bisa anak ibu lihat seperti capung, nyamuk, kecoa, itu masih anggota serangga. Serangga memiliki alat pernafasan yang berbeda dengan hewan lain, yaitu namanya trakea. Trakea ini berupa saluran berbentuk tabung yang halus dan bercabang. Jadi sepanjang tubuh serangga terdapat alat nafasnya yang bernama trakea. Jadi udara masuk, oksigen masuk yang dihirup oleh serangga, kemudian mengalir ke trakea. Dari trakea itu nanti disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Contohnya serangga kita belalang. Belalang menghirup udara atau oksigen, kemudian sampai di dalam tubuhnya oksigen itu mengalir melalui trakea, yaitu saluran halus yang bercabang, dan saluran tersebut nantinya disebarkan ke seluruh tubuh sehingga seluruh tubuh si belalang mendapatkan oksigen. Begitu juga dengan mengeluarkan karbon dioksida melalui trakea juga. Hewan yang ketiga yaitu ikan. Ikan, sebagaimana anak ibu ketahui, ikan ini hidup di air. Jadi dia memiliki alat pernafasan yang berbeda dengan hewan yang dua di atas. Alat nafas ikan yaitu dengan insang. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran halus yang berada pada kepala ikan yang bisa membuka menutup. Itu bagian dari alat nafas ikan yang disebut dengan insang. Jadi anak-anak ibu bisa perhatikan nanti gambar ikan yang ada di atas ini. Itulah insang. Bagaimana cara insang bekerja sehingga ikan bisa bernafas? Ikan di dalam air menghirup air, bukan menghirup udara. Jadi air di dalam tempat ikan tinggal itu mengandung oksigen. Jadi air dihirup oleh ikan dengan mulutnya, kemudian masuk ke insangnya. Dari insang ini ditukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ditukar oksigen dan karbon dioksida pada insang, kemudian dari insang ini disalurkan ke seluruh tubuh oksigennya. Sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang dan bersamaan dengan air yang dihirup oleh ikan tersebut. Jadi berbeda antara cacing serangga, ikan menghirup air dulu, air yang mengandung oksigen.
nanti air itu disaring di insangnya. Dari insang itu sudah diambil oksigennya, disebarkan ke seluruh tubuh ikan. Barulah si ikan bisa bernafas dari oksigen yang ditukarkan di insang. Itu hewan yang ketiga. Hewan berikutnya yaitu amfibi. Amfibi ini hidupnya di dua tempat. Yang pertama hidup di air, yang kedua hidupnya di darat. Contoh hewan amfibi adalah katak. Jadi kita lihat katak ini, dia hidup di dua alam, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Karena dia hidup di dua tempat, maka alat pernafasannya juga dua pada tempat yang berbeda. Katak dia hidup di air waktu dalam bentuk berudu. Katak waktu kecil dia hidup di air berbentuk berudu, bernafas menggunakan insang. Cara nafasnya akan sama dengan bagaimana si ikan bernafas di air. Sedangkan katak di darat, katak bisa bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada satu lagi alat pernafasannya, yaitu permukaan kulit. Coba naik bulat lagi. Permukaan kulit. Ingat hewan apa yang bernafas dengan permukaan kulit? Yaitu cacing. Jadi katak kalau dia di darat bernafas dengan dua alat. Satu menggunakan paru-paru, yang satu lagi menggunakan permukaan kulit. Jadi pertukaran udara, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada saat katak di darat menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi permukaan kulit ini proses pertukarannya sama dengan cacing. Bagaimana cacing bernafas dengan kulitnya menukar oksigen, begitu juga katak menggunakan permukaan kulitnya. Dengan paru-paru nantinya, katak itu juga mempunyai alat pernafasan paru-paru di dalam tubuhnya. Kalau permukaan kulit di luar, paru-paru ini di dalam tubuh katak. Jadi hewan amfibi yang contohnya katak ini yang hidup di dua alam memiliki dua pula alat pernafasannya. Insang jika dia di air dan paru-paru jika dia berada di daerah darat, dan permukaan kulit juga saat dia berada di darat. Hewan berikutnya, anak ibu bisa lihat arah ke atas ini. Hewan berikutnya yaitu reptilia. Reptil bernafas dengan paru-paru. Hampir sama dengan si katak. Reptil bernafas dengan paru-paru. Paru-paru memproses udara masuk. Si reptil ini menghirup udara melalui hidungnya. Contoh reptil seperti ular, kura-kura. Jadi mereka bernafas melalui hidung, terus ke tenggorokan, lanjut ke paru-paru. Di paru-paru inilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, dan nantinya oksigen ditukar menjadi karbon dioksida dikeluarkan lagi dari tubuh hewan tersebut melalui paru-paru, tenggorokan dan hidung. Jadi reptilia seperti kura-kura dan ular bernafas dengan paru-paru, hidupnya di darat. Yang hewan berikutnya, hewan keenam, yaitu burung. Contohnya seperti burung merpati, burung nuri, itu bernafas dengan paru-paru juga. Sama seperti reptil dan katak yang hidup di darat, dia bernafas dengan paru-paru, tapi ada satu tambahannya.
yaitu pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini digunakan saat burung terbang. Saat dia terbang digunakan pundi-pundi ini sebagai cadangan kantong udara. Jadi burung saat dia tidak terbang, dia bernafas menggunakan paru-paru. Jika dia sudah mulai terbang, cadangan udaranya agar dia bisa bernafas ditambah dengan pundi-pundi udara atau kantong udara yang ada pada tubuhnya, sehingga saat burung terbang tidak kekurangan untuk bernafas. Itulah ciri alat sistem pernafasan pada burung. Yang terakhir yaitu mamalia. Contoh mamalia: sapi, kucing, kuda, termasuk kita manusia juga contoh mamalia, bernafas dengan paru-paru. Sama juga dengan reptil, mulai dari dihirup melalui hidung, udara masuk, kemudian terus ke tenggorokan, dari tenggorokan terus ke paru-paru, di paru-paru ditukarlah oksigen dengan karbon dioksida, nanti karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, tenggorokan dan hidung. Jadi bisa kita jelaskan di sini bahwa sistem pernafasan hewan tergantung bagaimana tempat dia hidup. Jika dia hidup di darat, dan tergantung juga jenis hewannya. Apakah dia termasuk ke reptil, jenis mamalia, unggas atau burung, serangga, ikan atau amfibi. Jadi setiap sistem pernafasan berpengaruh berdasarkan tempat tinggal hewan tersebut dan tergantung kepada alat pernafasannya. Ada beberapa hewan yang sama alat pernafasannya dan ada yang berbeda. Jadi bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini, sistem pernafasan hewan ada berbagai bentuk, yaitu yang pertama ada menggunakan permukaan kulit, yaitu pada cacing, menggunakan trakea pada serangga, menggunakan insang, yaitu pada ikan, menggunakan insang dan paru-paru dan permukaan kulit, itu pada amfibi, contohnya katak. Yang kemudian ada reptil menggunakan paru-paru, burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, serta mamalia menggunakan paru-paru. Demikianlah penjelasan Ibu pada video kita kali ini. Semoga anak Ibu paham dengan sistem pernafasan, alat pernafasan pada hewan, dan bagaimana cara udaranya ditukar pada alat pernafasan hewan ini masing-masing. Demikian penjelasan Ibu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.